Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya, dan semoga selalu diberi kesehatan. Oke, saya Cucu Robiatul Adawiyah dengan nomor NIM 201130191. Saya di sini sebagai moderator. Baik, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai jual beli dengan sistem inden. Nah, penasaran kan apa sih yang dimaksud dengan jual beli inden tersebut? Oke, sebelum kita lanjut di pembahasan kali ini, di sini saya akan mengenalkan rekan-rekan saya. Siapa saja sih mereka? Oke, mereka adalah Dewi Fatimah dengan nomor NIM 201130201 dan Syifa Aulia dengan nomor NIM 201300177. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian jual beli dan pengertian inden tersebut. Simak baik-baik ya. Oke, membahas tentang pengertian, kita membahas tentang pengertian jual beli terlebih dahulu. Oke, apa sih yang dimaksud dengan jual beli? Oke, jual beli itu dalam istilah fikih disebut dengan al-bai yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam praktiknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asyura ataupun beli. Nah, dengan demikian kata al-bai berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Nah, pengertian secara bahasa bai yang artinya menjual, sedangkan dalam istilah kitab Kiafatul Ahyar itu disebutkan dalam pengertian jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena adanya pemberian atau imbalan tertentu. Nah, di sini ada ulama Syekh Zakaria Ansyari memberikan definisi jual beli adalah tukar, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Said Sabiq dalam kitab Al-Fiqih Sunnah yang menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli itu menurut pengertian lugawiyah adalah saling menukar. Nah, selanjutnya ada ulama kata al-bai ataupun jual, san al-syara beli, dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai dua makna, yaitu yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang. Oke, selanjutnya mengenai inden. Apa sih yang dimaksud dengan inden tersebut? Oke, pengertian inden berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, inden diartikan sebagai pembelian barang dengan cara memesan dan membayar terlebih dahulu. Inden juga dapat diartikan sebagai keadaan di mana pembeli menunggu barang dipesan, yang mana penjual sedang mengusahakan untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, dan hal ini juga diartikan bahwa barang yang dipesan pembeli saat itu belum ada ataupun barang tersebut sudah ada, tapi belum dalam penguasaan penjual. Nah, oleh karena itu, inden dapat diartikan sebagai janji untuk terjadinya jual beli di kemudian hari. Nah, sistem inden ini juga biasanya banyak digunakan dalam perjanjian jual beli kendaraan. Sistem inden ini digunakan dengan alasan jumlah barang hanya tersedia dalam stoknya terbatas. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan dari pembeli atau adanya perbedaan antara ketersediaan barang dengan permintaan pembeli. Oleh karena itu, penjual kemudian menggunakan sistem inden untuk memudahkan proses jual beli. Nah, ada beberapa tahapan dalam sistem inden. Apa saja sih tahapannya? Oke, simak baik-baik ya. Tahapan dalam sistem inden yang pertama yaitu adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai pemesanan barang yang diwujudkan dalam penandatanganan. Nah, formulir pemesanan barang oleh kedua belah pihak. Dalam tahapan ini harga sudah ditetapkan dan dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, ini biasanya pembeli kemudian diwajibkan untuk membayar uang panjar ataupun uang muka. Nah, yang kedua itu adalah penandatanganan formulir janji penyerahan barang ataupun kendaraan gitu. Oleh pihak formulir ini berisi janji penjual untuk menyerahkan barang yang dipesan oleh si pembeli yang meliputi hari, tanggal, dan tempat penyerahan.
Nah, pada tahap ini, harga barang telah ditentukan secara pasti, sehingga baik dari pembeli dan penjual telah sepakat mengenai harga dan barang. Oke, itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah barang sudah dalam penguasaan penjual dan siap untuk diserahkan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan. Nah, sebelum diserahkan, pembeli juga diharuskan melunasi kekurangan pembayaran barang tersebut. Nah, itu dia adalah tahapan-tahapan dalam jual beli secara inden. Nah, di sini objek perjanjian jual beli dengan inden adalah barang yang akan ada relatif sebab barang ataupun kendaraan tersebut pada saat terjadinya kesepakatan jual beli antara para pihak sudah ada, tetapi belum berada dalam penguasaan penjual ataupun masih harus dipesan. Nah, tahap ini biasanya dinamakan inden ataupun memesan terlebih dahulu yang dipersamakan dengan tahap prakontraktual. Nah, setelah penjual dan pembeli sepakat tentang harga dan barang, barulah melahirkan perjanjian jual beli walaupun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka perjanjian jual beli dengan objek barang yang akan ada termasuk dalam golongan perikatan di mana waktunya dapat ditentukan. Sebab dalam inden jangka waktu penyerahan barang telah ditentukan sebelumnya oleh para pihak. Nah, jual beli dengan cara inden bahwa sistem pembayaran muka atau panjar juga termasuk dalam perjanjian. Pembayaran ini merupakan pelaksanaan perjanjian dalam arti yang sebenarnya, yaitu bahwa dengan pembayaran ini tercapailah perjanjian kedua belah pihak pada waktu membentuk persetujuan. Nah, sedangkan untuk jual beli inden kredit adalah jual beli dengan pembayaran secara angsuran. Pembeli tinggal menandatangani perjanjian yang disodorkan penjual dan membayar uang muka, angsuran bulanan, dan biaya-biaya lain yang telah disepakati serta sanksi yang diberlakukan terhadap pembeli secara kredit. Nah, itu dia teman-teman pengertian dari jual beli dan inden. Nah, selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif pada jual beli sistem inden. Nah, itu akan dijelaskan oleh saudari Dewi Fatimah. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dampak positif dan negatif pada jual beli sistem inden. Adapun dampak positif jual beli sistem inden yaitu yang pertama, simpanan uang panjar menunjukkan kesungguhan pembeli yang mendorong penjual untuk menarik propertinya dari pasar. Yang kedua, simpanan uang panjar menutupi resiko yang ditanggung penjual dan sebagai biaya kesempatan atau kerugian lain yang muncul seandainya kontraknya gagal. Adapun kegunaan bai al-urbun atau jual beli sistem inden ini dalam perdagangan masa kini dapat menunjang diterimanya transaksi oleh adat dan perundangan. Hal ini karena bai al-urbun adalah transaksi kontrak yang digunakan untuk memudahkan penglibatan dalam transaksi atau untuk memastikan pembeli tidak berubah pikiran setelah membuat kontrak, seperti yang terjadi dalam jual beli mobil dengan sistem inden. Hal ini karena penjual yang mempunyai barang mempunyai tujuan untuk menjual dan terpaksa menunggu hingga pembeli mengesahkan kontraknya. Dalam hal ini, penjual akan kehilangan peluang untuk menjual barang pada orang lain dan uang panjar bisa menjadi jaminan untuk si penjual. Sedangkan dari sisi pembeli dapat memperoleh barang yang diinginkan tanpa harus merasa takut barang tersebut akan dibeli oleh orang lain. Transaksi bai al-urbun cukup memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang yang ingin dimilikinya. Namun, karena transaksi ini termasuk dalam jenis jual beli yang mengandung kepercayaan, hal ini tidak menutup kemungkinan apabila salah satu pihak melakukan hal yang menyebabkan kerugian. Kedua pihak dianjurkan berhati-hati dalam melakukan transaksi ini agar terhindar dari kerugian.
Adapun dampak negatif dalam jual beli inden yaitu mekanisme dalam pelaksanaan ini terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan komitmen awal dan adanya perubahan harga barang yang diinden sehingga mengakibatkan kekecewaan konsumen. Nah, jika dalam kesepakatan awal ini tidak dijelaskan atau tidak adanya pemberitahuan tentang perubahan harga dan penyerahan barang dan hal tersebut terjadi ketika jatuh tempo, maka sesuai hak dan kewajiban dapat dilakukan perjanjian baru. Akan tetapi, jika di awal sudah ada pemberitahuan terlebih dulu dan sudah menyepakati adanya risiko apapun yang terjadi, maka risiko ditanggung konsumen berdasarkan kesepakatan atau sebagaimana yang telah disyariatkan Islam, yaitu menggunakan hak khiyar bagi keduanya untuk menghindari perselisihan. Nah, itulah dampak positif dan negatif dalam jual beli sistem inden. Nah, itu dia dampak positif dan negatif pada jual beli sistem inden. Nah, jadi pada jual beli sistem inden juga memiliki dampak positif dan negatifnya juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu tentang hukum jual beli sistem inden. Nah, mengenai hukum jual beli sistem inden ini nanti akan dijelaskan oleh saudari Syifa Aulia. Selanjutnya, hukum jual beli sistem inden. Mengenai hukum jual beli sistem inden, para ulama berbeda pendapat tentang hukum kebolehannya. Menurut jumhur fuqaha, selain mazhab Hanbali, sistem jual beli inden hukumnya tidak sah. Nah, adapun pengelompokan kategori sah dan tidaknya hukum jual beli secara inden yaitu yang pertama, kategori tidak sah. Kalangan ulama yang tidak memperbolehkan jual beli dengan sistem inden adalah Imam Abu Hanifah beserta muridnya, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Nah, Imam Abu Hanifah beserta muridnya ini menyimpulkan bahwa jual beli sistem inden atau uang di muka itu hukumnya tidak boleh, dikarenakan termasuk jual beli yang pasar. Kemudian Imam Maliki berpendapat bahwasanya jual beli dengan sistem inden ini termasuk jual beli yang batal. Yang kedua yaitu kategori sah. Ulama yang memperbolehkan jual beli dengan sistem inden ini hanyalah Imam Ahmad bin Hambal beserta muridnya. Hal ini didasarkan pada alasan yang mengatakan bahwa jual beli sistem inden itu menerapkan atas kepercayaan dalam bermuamalah yang terjadi antara seorang penjual dan pembeli. Jual beli dengan sistem ini terjadi karena adanya keinginan dan kebutuhan terhadap suatu barang, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membelinya secara tunai. Jadi, jual beli sistem inden ini menurut ulama Hanabilah atau Hambali termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah dan diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan urf atau adat kebiasaan. Oke, itu dia pembahasan kita mengenai jual beli dengan sistem inden. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, saya Cucup Robiatul Adawiyah mengundurkan diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.